Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang berisi kumpulan wahyu dan dijadikan pedoman bagi pemeluknya meninggalkan sejumlah misteri yang membuat orang terpikat sehingga tertarik untuk terus mempelajarinya. Para pemerhati Islam di Barat memiliki pandangan beragam terkait Al-Quran. Melalui sebuah penelitian intens, kajian-kajian yang dilakukan tidak lepas dari pembuktian terhadap sisi manusiawi Al-Quran. Meskipun sejumlah intelektual Barat tidak hanya sekadar membenarkan tetapi juga meyakini bahwa Al-Quran merupakan produk yang dihasilkan dari campur tangan manusia, tentu saja kesimpulan ini tidak serta-merta mewakili seluruh cara pandang Barat terhadap Al-Quran untuk sependapat. Pada akhirnya, keragaman cara pandang ini jelas mempengaruhi model dan strukturisasi kajian Al-Quran kontemporer di kalangan umat Islam. Perhatian ilmiah orang-orang Barat terhadap Al-Quran berawal sejak Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny di Perancis, berkunjung ke Toledo, Spanyol setelah berhasil merebut kota ini dari genggaman orang-orang Muslim sekitar abad 11 Masehi. Penerjemahan literatur Islam dari bahasa Arab ke Latin, termasuk Al-Quran yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir, menjadi gerakan primer dalam upaya mempelajari khazanah keislaman. Penulisan Al-Quran pertama dalam teks Latin digarap oleh Robert dan Caton yang kemudian menjadi kiblat Barat dalam menggali saripati pengetahuan tentang Islam hingga abad 17 Masehi. Selama masa itu, dalam suasana batin saling berkompetisi antara Islam Arab dan Kristen Barat, karya terjemah Caton melahirkan paradigma berpikir orang-orang Barat yang bermacam-macam dalam menilai Islam. Di antara paling kentara, selain meyakini Al-Quran seolah-olah melegitimasi dan mendorong semangat terjadinya perang salib, juga pandangan skeptik terhadap Al-Quran bahwa ia bukanlah perkataan Tuhan melainkan soloteh Muhammad yang diperoleh dari kisah-kisah Nabi terdahulu, Kristen dan Yahudi. Namun abad berikutnya muncul karya terjemah super unik dalam bahasa Italia oleh Andrea Arifaben dan dalam bahasa Jerman oleh Salomon Schweiger yang keduanya diperbolehkan tersebar di seluruh semenanjung Eropa. Dalam historisasi perkembangannya, intelektual Barat tidak hanya mengarahkan fokus kajian terhadap Al-Quran pada ahli bahasanya saja, dari bahasa Arab ke bahasa Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, tetapi juga aspek-aspek penting lain terkait Al-Quran. Kajian sejarah Nabi Muhammad misalnya, sebagaimana dilakukan oleh seorang orientalis Hildebert Gustav Weil. Selain itu, Weil juga menerbitkan sebuah karya yang membahas kajian tentang susunan kronologis Al-Quran di tahun berikutnya. Sarjana Jerman Alois Springer menggambarkan biografi Muhammad dengan sangat baik melalui esainya bertajuk Life of Muhammad. Sedangkan penerusnya William Muir menulis tentang Al-Quran secara utuh dalam The Quran is Composition and Teaching and its Testimony it bears to the Holy Scriptures. Melihat banyaknya intelektual Barat berusaha membuka ruang akademik untuk mengkaji Islam yang demikian itu, potret dan dinamika kajian Al-Quran di Barat sudah barang tentu terbangun begitu variatif. Karya yang bermotif mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran, percobaan membuat rangkaian kronologis dari ayat-ayat Al-Quran, dan tulisan akademik yang bertujuan menjelaskan keseluruhan aspek-aspek tertentu saja di dalam Al-Quran sebagaimana diungkap oleh Fazlur Rahman. Kesuksesan Barat dalam menggali pengetahuan di dalam Al-Quran melalui kajian dan juga penelitian tertentu memunculkan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan sesuatu sehingga memaksa umat Islam mau tidak mau berbagi kebudayaan, bahkan lebih sering mengalami kapitalisasi budaya. Samudra ilmu yang berhasil diadopsi kemudian diterbitkan ke dalam jurnal dan buku-buku kajian, tidak pula sedikit yang tembus di lini media maya. Kemunculan teknologi yang semakin cerdik setiap beralih zaman, pertambahan mobilitas kristenisasi yang semakin kuat, serta pertumbuhan media sosial dan percetakan yang begitu masif, kesemuanya merupakan alasan mengapa keilmuan Islam dapat tersebar dan dipelajari di berbagai penjuru dunia secara bebas leluasa. Gencarnya studi Al-Quran kontemporer di kalangan timur ialah salah satu dampak serius dari gerakan eksploitasi Al-Quran oleh Barat sambil lalu melahirkan komunitas intelektual muslim baru. Pinjaman metodologi dan perspektif Barat dalam kajian Al-Quran seakan menjelma satu-satunya pilihan dalam 2 dekade terakhir sebagai solusi alternatif untuk mempertahankan otoritas keislaman yang perlahan mengarah pada kemunduran.
Di antara pemikir kontemporer yang sedikit banyak menggait cara pandang Barat dalam mengkaji Al-Quran, yaitu Fazlur Rahman di Pakistan, Muhammad Syahrul di Syria, Nasir Hamid Abu Zaid di Mesir, dan Omar Ozofi di Turki. Keempat pemikir super jenius ini menjadi contoh nyata bahwa usulan cara pandang baru sebagai bentuk penentangan terhadap cara pandang kuno yang dilakukan akademisi muslim sebelumnya dalam mengkaji Al-Quran tidaklah lepas dari spirit kajian Al-Quran di Barat. Termasuk di Indonesia, kajian Islam di negara-negara muslim kalah semarak dengan kajian yang dilakukan di Barat. Berbagai universitas ternama dari daratan Inggris Raya sampai tanah California menyimpan sejumlah karya akademik yang patut mendapat penghargaan tinggi berkat kesungguhan dan mengkaji setiap tim keilmuan Islam. Deretan orientalis lahir dari generasi satu ke generasi berikutnya yang memiliki konsentrasi penuh dalam kajian Al-Quran dan turut serta menyumbangkan karya akademik terbaiknya dalam berbagai bahasa untuk dapat dipelajari oleh kerajaan manusia di suatu negara di dunia. Karena inilah para pemikir kontemporer merasa perlu melakukan pengangkatan perspektif Barat sebagai instrumen fundamental mempelajari Al-Quran, di mana kajian keislamannya begitu pesat berkembang tanpa seorang pun dapat menduga sangka.